Pemirsa, setelah melakukan proses tahapan verifikasi, KPU Sumsel akhirnya memutuskan 22 bakal calon DPD RI asal Sumsel dan selanjutnya akan melakukan proses pendaftaran di KPU RI. Sidang pleno terbuka dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan terkait putusan bakal calon DPD RI asal Sumatera Selatan. Dalam sidang pleno ini, KPU Sumatera Selatan memutuskan jika 22 bakal calon DPD RI asal Sumatera Selatan dinyatakan lolos. Selanjutnya para bakal calon DPD RI ini akan menjalani tahapan pendaftaran di KPU RI pada bulan Mei mendatang, berbarengan dengan pendaftaran caleg DPD RI. Amra Muslimin selaku Ketua KPU Sumatera Selatan, jika para bakal calon DPD RI asal Sumatera Selatan seluruhnya telah memenuhi angka syarat dukungan 3.000 dengan sebaran daerah 50% plus 1. Dari tahap kedua itu kita akumulasi terhadap 12 bakal calon itu dan seluruhnya memenuhi angka minimal 3.000 dukungan dan sebaran 50% plus 1. Salah satu bakal calon DPD RI yang dinyatakan lulus, Agung Wijaya, mengucapkan syukur. Dan selanjutnya Agung Wijaya akan mempersiapkan proses pendaftaran bakal calon DPD RI di KPU RI bulan Mei mendatang. Alhamdulillah pada hari ini telah dilaksanakan rekapitulasi hasil faktual pertama dan hasil faktual kedua yang dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan pada hari ini, yang mana saya hari ini memperoleh 3.759 dukungan ya tersebar di 12 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Harapan saya selanjutnya semoga proses pendaftaran DPD ini dapat berjalan dengan lancar dan saya bakal ditetapkan sebagai calon DPD RI KPU Sumatera Selatan pada tahun 2024 dan mengikuti pemilu di tahun 2024 dengan baik. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Yenli Elman Novori, mengungkapkan dalam proses verifikasi faktual bakal calon DPD RI ini ditemukan sejumlah catatan bagaimana bakal calon DPD RI dan KPU di mana berkas syarat dukungan yang benar-benar diserahkan oleh masyarakat, bukannya dimodifikasi. Pikir ini harus menjadi catatan bagi bakal calon, begitupun KPU dan jajaran bagaimana memastikan bahwa berkas yang disampaikan ini memang berkas yang benar-benar diserahkan masyarakat dan memang bukan dimodifikasi ataupun ada masyarakat yang merasa tidak pernah memberikan dukungan, ternyata data identitas pribadinya ada di salah satu atau beberapa bakal calon. Kedepan, Yenli berharap agar adanya sosialisasi dari para bakal calon DPD RI untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Firman Hidayat, PAL TV.